Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita belajar di bab 1 ya. Jadi judul materi kita adalah sigma dan induksi matematika. Jadi yang pertama atau untuk yang pertama kita bahas sigma dulu ya kan. Jadi sigma ini ya lambangnya nanti seperti ini ya. Jadi ini nanti membacanya sigma begitu. Jadi ini artinya jumlah begitu ya. Jadi ini kalau seperti lambang ini membacanya sigma artinya jumlah. Jadi ada definisi begini ya. Katanya begini. Sigma X sama dengan N sampai M, gitu ya. Membacanya ini sigma X sama dengan N sampai M dari, gitu ya. Bapak buat misalkan ini AX. Inilah kita buat contohnya atau definisinya, begitu ya. Yang pertama nanti X ini ya, X yang ini nanti namanya ini variabel, begitu ya. X itu variabel atau yang akan kita gantikan, begitu ya. N ini nanti namanya batas bawah, begitu. Jadi batas bawah itu terdiri dari 1, 2, 3 sampai nanti seterusnya. 0 juga boleh ya. Tidak boleh negatif, begitu ya batas bawah itu ya. Yang terakhir ini M. M ini adalah batas atas, begitu. Baru AX ini adalah fungsi. Jadi, gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, variabelnya nanti X. Selain daripada X, bukan variabel, begitu. Coba kita buat dalam contoh saja, begitu ya. Nomor 1. Katanya, jabarkanlah rumus sigma X sama dengan 1 sampai 4 dari 4X. Maka, kita tulis dulu ya. Sigma X sama dengan 1 sampai 4. Jadi yang pertama, Bapak tanya kita ya kan, variabelnya di sini siapa? X. Maka X-nya ini yang akan kita gantikan. Katanya tadi dari 4X. Jadi, X ini yang kita gantikan jadi 1. Kita tulis 4X berarti 4 kali maksudnya ya. 4 kali 1, begitu. Ditambah, kenapa tambah? Karena sigma tadi artinya jumlah. Baru lihat lagi nih, 4 ya. Kali setelah 1 berapa? 2 gitu ya. Setelah 1, 2, setelah 2, 3 begitu ya. Itu mengerti kamu ya kan? Ditambah begitu. 4 kali gitu ya. Ini masih 4 depannya kan? 3 setelah 2, 3 begitu. Ditambah 4 kali 4. Jadi yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang lainnya tetap ini. 4-nya tetap di depan kita tulis. Kenapa sampai 4? Karena batas atasnya 4, begitu. Karena soalnya jabarkan, maka begini saja sudah selesai, begitu ya. Untuk lebih mengerti, kita buat soal yang nomor 2. Kita jawab soal yang nomor 2, katanya hasil dari sigma N sama dengan 2 sampai 5 dari 3N. Maka pertanyaan pertama, siapalah di sini variabelnya? Variabelnya adalah N. Maka setiap ada huruf N di sini kita ganti jadi 2, begitu ya. Maka ini Bapak buat di sini ya. Sigma ini jawab ya. Ini juga dari jawab ya kan. N sama dengan 2 sampai 5 dari 3N ini sama dengan, berarti N-nya kita ganti jadi 2. Kenapa tidak 1 seperti yang tadi? Karena batas bawahnya di sini 2, begitu ya. Maka di sini 3 dikali 2 ditambah 3 dikali setelah 2 berapa? Ya 3 gitu ya, ditambah
3 dikali 4 tambah 3 dikali 5. Kenapa sampai 5? Karena batas atasnya 5. Baru kita perhatikan ini. 3-nya tetap ya. 3-nya tetap. Yang ini di sini berubah dari 2. Ini bukan ya. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Begitu ya. Nanti kamu ulang-ulang ini biar mengerti. Karena soal kita tadi hasil. Begitu ya kan. Maka kita sederhanakan ya, atau kita hitung ini. Maka 3 dikali dengan 2 biasanya 6, begitu ya. 3 dikali 3, 9, 12, 15, begitu. Tinggal kamu hitungkan ini ya. Kalau Bapak tidak salah ini 47, kalau salah kamu ganti. Kita lanjut soal yang berikutnya ya. Katanya hasil dari, jadi coba kamu baca dulu ini ya. Hasil dari, kamu baca? Iya, nanti membacanya harus mengerti ya. Hasil dari sigma n sama dengan 0 sampai 2 dari 4n ditambah 2. Maka ini sama seperti yang tadi ya. Selain daripada n, tetap di sini kita tulis ya. Ini 4, ya kan? Di sini n-nya tidak kita tulis, baru di sini 2. Selain daripada n, tetap kita tulis ini. Biar mengerti ya. Maka n-nya kita ganti mulai dari 0. Baru tambah. Selain daripada n, kita tulis lagi ya. 4. N-nya tidak kita tuliskan dulu. Di sini 2. Setelah 0 berapa? 1. Begitu nanti kamu buat biar tidak sulit. Begitu ya. Yang berikutnya lagi. Selain daripada n di sini kita tuliskan dulu. 4. Baru sini tambah 2. Gitu ya. Setelah 1 berapa? 2 di sini, begitu. Jadi ini kamu ulang-ulang. Bapak yakin ini kamu bisa, begitu. Jadi ini sampai 2, batasnya 2. Batas bawahnya 0, sudah selesai. Sekarang tinggal kita hitung ini ya kan. 4 kali 0, biasanya 0. Ini 2, ditambah ini 4. Yang ini 2. Yang ini berapa? Iya, 8. Ini 2, begitu. Tinggal kita jumlahkan lagi ini. Kalau tidak salah ini hasilnya 18. Kalau salah kamu perbaiki. Begitu ya. Yang berikutnya ya. Katanya hasil dari sigma n sama dengan 0 sampai 4 dari 3 kurang 2n. Sama seperti yang sebelumnya ya. Variabelnya di sini n. Maka yang bukan variabelnya kita tulis dulu. Atau yang bukan n kita tulis ya. Berarti 3 kurang 2. Begitu ya kan? Dikali. N-nya kita mulai dari 0. Ditambah 3 kurang 2. Dikali. Setelah 0 berapa? Ya, 1 ditambah ya. 3 dikurang 2 dikali. Ya. Setelah 1, 2 ditambah 3 dikali 3 dikurang 2 dikali. Setelah 2 berapa? 3 ditambah 3 dikurang 2 dikali. Setelah 3, 4. Begitu ya. Ini sampai dengan 4 saja ya. Jadi di matematika itu yang pertama kita kerjakan atau kita operasikan adalah tanda kali atau tanda bagi ya. Baru tanda tambah atau tanda kurang. Ini harus kamu pahami ini kan. Jadi yang ini dulu. Maka yang mana kita kerjakan dulu? Yang kali ya. Berarti 3 ini min 2 kali 0 gitu ya. 0. Kalau 0 tidak usah kita tuliskan pun tidak apa-apa ya kan. Kalau kita tulis pun tidak masalah. Begitu. Ditambah ini 3 dikurang 2 kali 1. 2 ya. Ditambah 3 dikurang 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 3 dikurang 6, begitu ya. Yang terakhir ini 3 dikurang 8. Nanti ini kamu hitung ya. Kamu hitung nanti berapa jawabannya. Kita jawab satu lagi soal kita yang terakhir. Kita jawab yang terakhir ya. Katanya hasil dari sigma, ini n ya. Iya, maafin ya. N sama dengan 1 sampai dengan 3 dari n pangkat 2 kurang 2n. Maka
kita ganti N-nya yang pertama berapa? 1 pangkat 2 gitu ya. Kurang 2 dikali 1. Ini N-nya kita ganti 1. Setelah 1 berapa? 2 ya kan? Berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2. Begitu ya. Ini N-nya tadi ya kan? Setelah 2 yang terakhirnya 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3. Begitu. Jadi kuncinya menjawab soal kita ini, rumusnya jangan salah. Begitu. Baru menghitungnya juga jangan silap. Maka yang berikutnya ini kita pangkat 2 akan kita sederhanakan. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 ya. Berarti 1 dikurang 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Dikurang 2 kali 2, 4. Ditambah 3 pangkat 2, 9. Dikurang 2 kali 3, 6. Maka kita pijit kalkulator ini, jawabannya ini 2. Begitu ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Jadi Bapak ingatkan ini, yang Bapak tuliskan ini, ya, Bapak tuliskan ini, kamu tulis masing-masing di buku catatanmu ya. Baru nanti ada soal latihan, kamu kerjakan juga di catatanmu. Setelah itu fotokan dan kirimkan ke email Bapak. Begitu ya. Sampai di sini pelajaran kita. Salam sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa.